Ramadan seperti berada di kebun yang buahnya sangat ranum, sangat manis, sangat menyehatkan, banyak, melimpah, dan gratis. Bisa mengambil sebanyak-banyaknya. Ibaratnya buah-buahan yang sangat menyehatkan, yang sangat kita perlukan, yang membawa kebaikan dunia akhirat. Itulah Ramadan. Jadi orang-orang yang tidak serius di bulan Ramadan rugi. Karena di bulan inilah kita bisa mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Coba kalau meninggal, yang mana ya? Apa aja kelihatan senyum. Kenapa disebut meninggal langsung nunduk? Kalau sudah meninggal Pak, terus misal diberi kesempatan hidup sehari, apa yang mau Bapak minta? Ayo mikrofon punten. Mau bagaimana? Insya Allah mau banyak sedekah. Sedekah aja sehari gitu. Ya. Boleh. Ibadah. Sebelahnya. Gak apa-apa bisa kejadian. Belakang. Mau apa? Diberi kesempatan sehari mau minta apa ke Allah yang sehari? Mau apa? Ke Mekah. Mau ke Mekah. Gak apa-apa. Ibu mau apa? Itu yang menghalangi dipindahkan punten Kak. Yang ngegantel begitu apa itu? Lebih bahagia. Kata seorang ulama, kalau ada sehari mau minta hidup di bulan Ramadan, ke Mekah mau apa? Minta hidup di bulan Ramadan, walaupun 1 hari bisa selamat. Saking hebatnya detik demi detik di bulan Ramadan. Makanya orang yang celaka yaitu orang yang diberi hidup di bulan Ramadan dan tidak dapat ampunan. Pertanyaan, apa sih yang paling penting hasil dari Ramadan ini? Dengar, Rasulullah SAW bersabda, "Man soma Ramadana imanan wahtisaban, gufirolahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang saum di bulan Ramadan karena iman itu jadi begini, karena yakin Ramadan ini nikmat dari Allah, perintah dari Allah untuk kebaikan, kemaslahatan, keselamatan dunia akhirat. Allah memberikan janji-janji di bulan Ramadan yang melimpah ruah dan ampunan yang tiada bertepi. Nah, ini iman ya. Jadi bukan saum hanya karena kebiasaan, bukan saum karena ikut-ikutan, bukan saum karena disuruh orang, bukan saum karena terpaksa, tapi karena yakin ini Ramadan itu luar biasa barokahnya. Wahtisaban. Dan benar-benar saum ini ngarep-ngarep apa yang Allah janjikan. Tahu hasilnya apa? Gufirolahu ma taqaddama min dambi. Diampuni dosa-dosa yang lalu. Nah, dengar ya. Itu siang. Kalau malam bagaimana? Man qoma Ramadana imanan wahtisaban gufirolahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat malam, apakah taraweh, tahajud, dengan yakin kepada Allah dan benar-benar ikhlas ngarep-ngarep pahala dari Allah, diampuni dosanya. Siang malam itu diampuni Allah. Kenapa sih penting sekali diampuni Allah? Ini penting ya.
setiap musibah yang menimpa kita, wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosamu sendiri. Punya dosa tidak? Tuh kan gak jawab. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Setiap dosa tercatat tidak? Ada balasannya tidak? Kita selama ini menderita, menanggung buah dari dosa kita. Apapun ketidaknyamanan, gelisah, sakit, ditipu, apapun mulai dari yang kecil sampai yang besar, aneka jenis musibah. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Karena perbuatanmu, wa ya'fu an katsir, itu pun sudah dimaafkan yang sebagian itu. Sampai para ulama itu kalau naik kudanya rewel, langsung istighfar. Ini karena dosa yang saya lakukan. Kuda rewel. Kalau istri rewel, suami gimana? Istighfar. Astagfirullah. Pasti karena dosa saya. Jadi mulai dari tidak enak hati, cemas, sedih, kecewa, ketipu, PHK, sakit, ketombe, ambeien, terjatuh, kesabet ini, nabrak pintu, apapun musibah adalah diundang oleh dosa kita. Makanya kalau kecopetan, musibah yang besarnya itu bukan kecopetannya. Misal kita kecopetan, na'udzubillah ya, itu musibah. Nah musibah yang besarnya tahu tidak? Yang lebih besar dari hilangnya dompet. Kita tidak ngaku dosa pengundang musibah ini. Pahamkah? Enggak, yang ngangguknya cuma 5 nih. Ini musibah buat saya, astagfirullah. Kang, tolong itu yang ngawir itu apa maksudnya, Pak? Nah itu, boleh dicopot? Ya, agak kurang bijaksana. Kasihan yang di sampingnya jadi Pak Hari, apapun yang membuat orang tidak bahagia, dihindarkan saja. Kurang jelas juga ada tiang itu di sana ya. Lanjut. Capek, sedih, kecewa, gangguan apapun, itu ada kontribusi dosa kita. Makanya kalau Ramadan ini sukses, berarti peluang-peluang kita sengsara kena berbagai musibah dihilangkan oleh Allah. Di dunia, di kubur, di akhirat nanti. Apalagi coba doa Lailatul Qadar bagaimana? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkan saya. Al-afu itu seperti pohon yang dicabut habis sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau kita tobatnya dengan mendapatkan ampunan dari Allah, al-afu, itu habis dosa tuh. Atau seperti jejak kaki di padang pasir, kemudian ada angin, hilang itu jejak. Kita kan punya jejak, ya. Masa lalu apalagi yang punya medsos ataupun teknologi, kita ada jejak digitalnya. Tapi kalau Allah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, hapus itu. Ini keren sekali hadirin. Kita itu tidak terancam oleh siapapun, kecuali oleh dosa kita sendiri. Kita tidak terancam oleh siapapun selain oleh dosa kita sendiri. Yang membuat kita menderita itu dosa-dosa yang kita lakukan yang tidak ditobatin.
Jadi kalau bapak misalkan istri negur dan sebagainya nggak enak, apa yang harus bapak lakukan kira-kira? Pak, jawab. Saya harus istighfar nih. Kenapa nggak ngejawab begini? Istighfar. Aneh sih ama. Istri yang rewel, kita yang istighfar. Pasti ada dosa bapak. Dosa saya apa? Itu dia nggak ngaku. Udah dibilangin tadi. Musibah yang besar bagi kita, kita tidak bisa ngakuin dosa sendiri. Padahal ditanya tadi banyak dosa. Enggak tobat. Susah tobat. Kenapa ya? Orang pakai susah tobat karena fokusnya adalah kesalahan orang lain. Fokusnya adalah orang lain yang salah dan kita jadi korban. Itu yang membuat kita tidak bisa tobat. Contoh kecopetan tadi, kita merasa korban copet, kita sibuk aja ngebahas copet yang kurang ajar. Itu copet kurang ajar, padahal udah nggak tahu lari kemana. Dibahas tuh 3 jam tentang copet. Dan copetnya sudah tidak ada. Copet udah hanya jadi jalan. Teguran Allah bagi kita, itu udah dapat sendiri tuh balasannya. Itu bukan urusan kita yang utama. Urusan kita, kenapa kita kepilih kecopetan? Daripada sibuk memikirkan dosa si copet, ya, cepot lagi. Copet lebih baik, kenapa ini dari 1 bis, saya yang kepilih, dosa apa? Itu sebetulnya yang keren tuh. Jadi kalau ada hal-hal yang nggak enak kayak anak rewel, gimana Bu kalau anak rewel diapain? Tuh kan. Kalau anak rewel ibu bagaimana? Saya itu tidak boleh jengkel bulan Ramadan. Bu kalau anak rewel apa yang harus ibu lakukan? Astagfirullahaladzim, bukan begitu. Itu mah sama. Marah yang dimodifikasi. Pelan Bu. Astagfirullah, ya Allah. Ini teh buah dari dosa saya. Shh, diam sayang. Wah, bawa kayak gitu. Astagfirullah, mungkin begini saya dulu menyusahkan orang tua saya. Astagfirullah, ya Allah ampun, ampun. Gitu. Tong itu anak saha. Loh, anak siapa? Termasuk kalau suami lagi nyebelin gitu Bu. Ya, ibu gimana? Kenapa sih susah bener istighfar? Apa Bu? Astagfirullah ya Allah. Suami saya segini nyebelinnya. Ini mungkin buah dari saya sering nyebelin ke orang lain. Astagfirullah. Astagfirullah. Suami marah-marah padahal ibu enggak salah. Astagfirullah. Mungkin ini ya Allah. Saya suka marah-marah ke pembantu, ke tukang sayur. Astagfirullah. Nawar. Sampai habis-habisan sedang ke mall nggak pernah nawar. Astagfirullah. Kemarin mau beli dukuh nyobain habis 10 yang besar-besar. Tapi belinya se-ons. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang Allah tidak lihat. Benar? Balik ke kita itu. Semuanya. Tapi wa ya'fu an katsir. Tapi sebagian itu yang besar udah oleh Allah nggak dibalikin atau ditahan. Sebab kalau balik semua babak belur kita ini. Udah nggak bersisa model-model kayak kita gini. Makanya Ramadan ini ampunan Allah. Sedekah gugur dosa. Rasulullah SAW bawa tongkat, mukul pohon, dosanya berguguran. Sahabat-sahabat disampaikan 4 kalimat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah,
wallahu akbar, rontok itu dosa sebagai gugurnya daun-daun. Masya Allah, itu di bulan selain Ramadan. Sekarang, subhanallah, bisa 700 kali lipat berguguran dosa-dosa. Mau apa ngobrol? Hah? Mending zikir, kecuali obrolan yang jadi amal soleh. Dahsyat. Astagfirullah. Makanya jangan sampai saum ini lewat begitu saja. Berapa hari lagi saum yang tersisa? Berapa? Iya, kita tidak tahu, Bu. Siapa tahu ibu 10 hari lagi, ya kan? Serius. Ada yang meninggal 10 Ramadan, betul? Ada yang meninggal 12 Ramadan. Ada yang jadwal dijemputnya 17 Ramadan. Enak aja nyebut 20 hari lagi. Kita tidak tahu berapa hari lagi. Tiap hari itu penting bagi kita. Penting karena kalau gini ya, kalau nanti jam 8 malam kita dijemput malaikat maut, ini saum terakhir kita nih. Ini serius, Pak. Nanti malam tugas ke Australia, ke Perth, ada pesantren Darut Tauhid di sana. Belum tentu saya hidup, benar. Belum tentu, nggak ada jaminan mendarat di lapangan terbang. Kalau takdirnya di laut, ke laut ini. Ini ceramah terakhir. Naudzubillah ya Allah, tolong ya Rob. Beri kesempatan pakai lagi, amin ya Mas. Ini Allah mendengarkan nih setiap perkataan. Ya Rob, ini mah itu aja bahan ceramah. Jadi tegang. Astagfirullahaladzim. Belum tentu hidup tahun depan. Makanya setiap hari itu sensitif sekali. Setiap jam itu juga sensitif. Setiap menit, setiap detik, jangan disia-siakan. Petik terus sebanyak-banyaknya buah pahala di sisi Allah. Kalau diam ya zikir, istighfar. Sedekah di bulan Ramadan Rasulullah itu seperti angin. Udah nggak usah dihitung-hitung, jebet-jebet saja. Keluarkan, asal terpikir mau ngasih, kasih. Kalau udah mati nggak ada lagi kesempatan sedekah. Ayo, jangan sampai kita boros waktu untuk hal yang tidak manfaat. Tidak kebagian tahajud, istighfar berat itu. Berarti kita enggak kepilih oleh Allah dijamu di sepertiga malam terakhir. Jangan merasa kalau tidak tahajud itu sesuatu yang biasa, rugi. Kita tidak dapat saat mustajab sepertiga malam terakhir. Itu kita enggak kepilih itu. Harus tobat. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ya Allah. Saya kesiangan, saya cuma kebagian 2 rakaat. Saya tidak kebagian istighfar di penghujung malam. Itu rugi. Karena penghujung malam itu saat diampuni dosa. Kita bangun pas adzan, tobat itu, ya Allah, saya nggak kebagian. Kotak infak lewat, nggak lewat ke depan kita. Ya Allah, kenapa saya nggak kebagian? Begitu, bukan bersyukur. Alhamdulillah, tengah liwat gitu. Mau sedekah 20.000, lihat, plus pas dimasukin, udah mau masuk, kelihatan ternyata 100. Ngejeblos. Gimana? Syukur atau istighfar? Kalau ngandelin diri maunya 20. Oleh Allah diatur salah nyabut. Harus terima kasih ya Allah. Bersyukur oleh
Kalau rada dipaksa dikit. Nah, jadi kesimpulan Ramadan ini pelit menggunakan waktu untuk hal yang tidak manfaat. Pilihan kita isi dengan zikrullah, baca Quran, bersedekah, sholat, amal soleh apapun lakukan. Mungut sampah, nyapu, apa saja. Kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Gimana kalau justru orang yang kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih? Gimana? Itu bertambah pahalanya dengan pahala sabar. Bukan jengkel, udah dikasih tajil. Masa tajil cuma segini bu? Segitu juga dikasih. Insya Allah. Lain kali akan dikasih. Baik, itu yang pertama ya. Bahwa Ramadan ini isi dengan amal apapun. Supaya ancaman dunia akhirat kita sirna, yaitu dosa-dosa kita. Kalau saya sarankan sih banyak istighfar terus. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau kendaraannya macet aja istighfar. Yang lain-lain semuanya istighfar. Astagfirullah. Sendal nggak ketemu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya tadi nyepak sendal orang lain. Astagfirullah. Makin cepat ditegur oleh Allah, makin bagus. Yang kasihan itu yang tidak ditegur. Ini ada seorang teman di restoran, buka bersama keluarganya. Pas udah maghrib, ternyata pelayan restoran itu, ya begitulah ya, menarik untuk dilihat aja. Istri tidak lihat, suami melirik. Tidak ada yang tahu, tapi ada yang tahu. Siapa? Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan yang disembunyikan di dalam dada. Bu, saya mau sholat maghrib dulu. Tiba-tiba nabrak pintu kaca. Jelebek. Ada tulisan awas kaca. Semua yang di restoran melihat. Udah sakit, malu. Sholatnya tuh bersimbah air mata. Ampun ya Allah. Saya ngaku tadi mata saya lihat. Iya itu. Langsung itu pintu nggak kelihatan ada. Itu bagus. Itu rejeki. Bikin salah segera ditegur itu rejeki. Rejeki besar. Berarti Allah menginginkan dia segera tobat. Dan itu ciri ahli takwa. Yang kasihan yang dibiarkan. Maksiatnya sukses terus. Malah mau maksiat dikit dapatnya banyak. Dan tidak ditegur. Itu petakannya nanti balasannya bisa fatal. Jadi bagus Pak kalau dikit-dikit ada teguran dari Allah. Dikit-dikit teguran dari Allah. Bapak misalkan buka HP. Lihat yang enggak gitu ya. Terus masukin HP ke saku, pas ke toilet, plung, masuk ke dalam udah itu. Bapak lihat yang kotor, sekarang toiletnya masuk ke tempat kotor. Istighfar, astagfirullah. Allah tahu semua yang kita lakukan. 2. Sudah habis belum waktunya? Nah, cara menjawab itu, ya, nggak boleh emosi, belum maksudnya. Kenapa harus begitu? Ya kan? Kan perkataannya sama, tapi yang menunjukkan, membedakan itu nada. Belum, enak. Belum, baru juga setengah jam, saya dari tadi loh ke sini. Siapa yang mau berhenti cuma nanya, ayo kita biasakan ya, lembut. Sudah habis belum waktunya? Paksa itu malam. Astagfirullah, ya Allah ampun ya.
Allah tahu ini lagi bergurau. Asal jangan berlebihan, jangan bohong, boleh. Tapi harus dipertanggungjawabkan. Ini yang kedua. Kenapa tidak buka? Padahal tidak ada yang lihat. Ini pelajaran terpenting dari Ramadan. Selain hasilnya diampuni, ada lagi satu lagi. Yaitu, kenapa kita tidak buka? Padahal tidak ada yang tahu. Sambil duduk, sambil ngemut permen, ya kan? Minum dulu ke dapur, gelek-gelek, keluar lagi, pura-pura sahur. Anak kecil aja tidak buka. Inilah sebetulnya inti takwa. Anta'budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yarok. Ibadah seakan melihat Allah. Jika kamu tidak bisa lihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Jadi goalnya ini merasa dilihat Allah, merasa disaksikan oleh Allah setiap saat. Ini goal sangat penting. Takwa itu, orang takwa itu la'allakum tattaqun, di antaranya adalah selalu merasa didengar, ditatap, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 5. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi di bumi maupun di langit. Kelihatan semuanya. Ayat kursi bagaimana? La ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak ngantuk, tidak tidur, selalu memperhatikan kita, mengawasi, mengurus segala-galanya. Tidak ada satupun yang ada di seisi alam ini yang lepas dari penglihatan Allah, yang lepas dari kekuasaan Allah, yang lepas dari pengurusan Allah. Semuanya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fisya'n. Setiap saat Allah dalam kesibukan, bukan sibuk seperti kita yang riweuh, tapi semua makhluk Allah ciptakan, Allah hidupkan, Allah detakkan jantungnya, Allah kasih rejeki, Allah tutup aibnya, Allah angkat, Allah turunkan, Allah hidupkan, Allah matikan. Tidak ada satupun kejadian yang lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nikmat yang datang sehalus apapun kecuali pasti dari Allah. Tidak ada musibah sekecil apapun kecuali terjadi dengan izin Allah. At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ke Allah, yahdi qalbah, Allah memberi petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala-galanya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan kita ini? Tuh kan gak jawab. Saya gak maksa ya. Cuma kalau jawab itu hati saya senang. Sedangkan amal yang disukai Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Ya. Apakah Allah menyaksikan pertemuan ini? Benar? Apakah Allah tahu cicilan ibu-ibu ini? Jatuh tempo? Hutang? Apakah Allah mendengarkan waktu ibu-ibu cerewet? Dengar tidak? Waktu ngomel-ngomel Allah dengar tidak? Waktu ngebangunin anak pakai gayung, Allah lihat tidak? Hah? Lihat.
Baik, ini yang akan kita bahas sekarang ya, asyahid. Saya sebutkan beberapa dalilnya ya. Al-Buruj ayat 9. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Dan Allah menyaksikan segala sesuatu. Tidak ada yang luput. An-Nisa 79. Wa kafa billahi syahida. Dan cukuplah Allah yang jadi saksi atas segala-galanya. Al-Hajj ayat 17. Innallaha ala kulli syai'in syahid. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu. An-Nisa ayat 1. Innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Wa kanallahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah maha mengawasi segala sesuatu. Al-Ahzab ayat 52. Jadi tidak ada satupun yang tersembunyi. Hikmahnya apa? Satu, kalau kita yakin Allah maha menyaksikan, yang pertama, susah berbuat maksiat. Tidak mau buka karena tahu Allah tahu. Ya. Suatu saat ada ibu-ibu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, susu ini tambah air. Kata anak perempuannya, jangan ibu, kata Amirul Mukminin, jangan mencampur susu dengan air, ini mau dijual. Umar bin Khattab sedang keliling mendengar percakapan ibu dan anak ini. Tapi kan Umar tidak lihat. Benar ibu, Amirul Mukminin tidak lihat. Tapi kan Allah maha melihat, bu. Tahu apa yang terjadi? Anaknya Umar bin Khattab dinikahkan dengan anak perempuan ini. Dan lahirlah Umar bin Abdul Aziz. Lahir dari anak perempuan, gadis perempuan yang sangat yakin Allah mengawasi. Tuh hasilnya jadi Amirul Mukminin. Makanya kalau ikhwan nelepon calon istrinya, Neng, ada siapa? Kita ngobrol yuk. Kang, ada Allah. Jangan bisik-bisik begitu, sama aja. Mau pelan-pelan, mau bisik-bisik. Allah mendengar ucapan, meni solehah pisan, atau yang normal aja. Ini yang normalnya. Tidak usah merayu-rayu, belum tentu jodoh. Ya udah kalau gitu, akang gak jadi ngelamar kamu, terlalu solehah, gak suka. Alhamdulillah, baru aja saya selesai istiqoroh. Ya Allah, kalau baik calon ini jodohkan, kalau enggak sing putus. Alhamdulillah. Ya, kamu gak akan punya jodoh. Kang, setiap omongan kembali ke yang ngomong, manya sok atau Singapura. Gak ada bisik-bisik, sama bagi Allah terdengar semuanya. Jadi kalau ngobrol, ibu, jangan cuma merasa berdua ngobrolnya. Ada siapa yang mendengar? Allah. Pak, jangan marah-marah sama istri. Istri itu titipan Allah. Amanah Allah. Nih saya titipin HP ini. Mungkinkah HP ini digeletakin sembarangan? Mungkinkah ditiup, diludahin? Enggak. Ini titipan orang aja udah dijaga. Apalagi titipan Allah. Khiyarukum linisaihim. Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada istrinya. Ibu langsung, suami saya nggak datang. Sudah bu, yang penting ibu yang soleha. Ini siapa yang mainin mikrofon? Ada anak kecil? Ya, anak nggak ngerti. Yang ngerti panitia ya. Tenang aja.
Sampai di mana ya barusan? Jadi susah maksiat. Kalau kita lagi lihat HP, siapa lagi kita sembunyi-sembunyi lihat HP. Ada lagi enggak yang lihat yang kita lihat? Jawab. Siapa? Ada lagi yang mencatat? Siapa? Nah gitu, nanti kalau lihat, aduh ya Allah maaf ya. Ditutupin, saya ya Allah jangan lihat, nggak bisa. Makanya orang-orang yang yakin Allah melihat dirinya, dia tidak akan leluasa untuk berbuat maksiat. Maksiat itu hanya orang yang kurang iman. Kita berbuat maksiat pasti ketika iman kita lagi lemah. Orang yang sembarang ngobrol tuh kurang iman. Kalau obrolannya sembarangan. Orang yang kuat iman tidak mau sembarang ngobrol. Karena tiap kata-kata itu akan dituntut. Persis seperti sekarang saya ini. Ini Aa ceramah. Yang penting bukan penilaian jamaah. Ini ceramah, ini Allah yang melihat, mendengar. Kalau lagi ingat Allah semakin terjaga. Kalau kurang ingat ke Allah, bisa kelepasan. Nah, kalau mau maksiat ingat aja, ada Allah yang melihat, ada malaikat yang mencatat, dan semuanya pasti ada balasannya. 2. Apa keuntungan asyahid selalu merasa dilihat Allah? Yang kedua adalah kita jadi mudah berdoa. Allah maha dekat. Al-Baqarah 186 ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat, maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa orang-orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li, maka udah patuhi aja perintah Allah. Falyu'minu bi, dan percaya ke Allah, gak usah rewel. La'annakum yarsyudun, agar kamu dalam kebenaran. Jadi nggak usah ribet doa. Shh, Bu, Ibu, sing banyak doa. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Makin banyak doa makin bagus. La yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir selain doa. Syariatnya begitu. Dari satu takdir ke takdir lain oleh Allah diberikan bagi yang mengamalkan doa. Kalau enggak doa takdirnya ini, kalau doanya sungguh-sungguh takdirnya itu, semuanya Allah yang menguasai. Doa sebelum minta apa-apa ke siapapun, minta ke Allah dulu. Karena tidak ada nikmat yang bisa datang kecuali Allah yang mendatangkan. Bu, Ibu, jangan minta ke suami apapun sebelum minta dulu ke Allah, ya. Karena suami ibu termasuk makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar Om? Doa. Ibu mau minta apa? Minta dulu ke Allah. Ya, ya Allah, kerudung mukena saya udah lepet. Saya mohon beri saya mukena ya Rob. Baru bilang ke suami, Pak, kalau ada rezekinya beliin mukena lah, saya udah butut mukenanya. Bapak, jangan mengatakan tidak walaupun tidak punya uang. Ibu mau mukena baru, bismillah Bu. Insya Allah, sok ibu cari yang mana ya. Doa, yo ya Allah, uangnya nggak ada.
Siapa yang bisa memberi rezeki selain engkau? Engkau dengar istri minta mukena. Tolong kalau ada rezekinya lewat saya, mudahkan. Kalau memang enggak ada rezekinya mukena baru, lapangkan hati istri saya. Terus istri datang lagi, Pak, ternyata ini juga masih bagus, enggak jadi ya. Alhamdulillah. Doa. Ibu cemburu sama suami. Daripada ngomong, Pak, siapa? Jangan. Ambil wudhu. Ya Allah, saya lagi cemburu sama suami. Capek, ya Rabb. Engkau maha tahu segala-galanya. Saya emang gak mau tahu urusan-urusan suami saya. Yang penting solehkan ya Allah. Jaga, jaga, jaga. Sekarang umurnya lagi umur puber ya Allah. Entah puber keberapa ini ya, engkau maha tahu. Tolong ya Allah jaga. Jangan tunjukkan ya Allah siapa yang mana. Nanti pusing. Mendingan jaga supaya suaminya tidak tergelincir. Benar? Mendingan ibu nggak tahu kejelekan suami. Tapi suami jadi benar. Daripada ibu tahu, ibu liar, suami makin ngaco. Benar? Doanya jangan salah. Ya Allah tunjukkan. Tunjukkan, yang mana? Ya Allah, gak penting. Yang penting menjadi soleh. Ini juga Raden. Jangan suka marah-marah. Bukan saya yang marah, istri. Ya udah doa. Ya Allah, sudah 3 jam ini. Saya diomelin. Kasihanilah istri saya ya Allah. Mending ngaplek begitu capek, marah terus, dosanya jadi banyak. Tolong lembutkan, jangan sebut jinak ya, nanti kayak ke ayam. Tolong lembutkan hatinya ya Allah. Apa? Sok ngadu aja ke Allah, ngadu aja ke Allah. Tuh ya Allah, dia juga tahu saya lagi ngadu. Allah lihat nggak sih suami istri yang lagi bertengkar? Udah, mending ngandelin Allah. Nggak bisa kita nyuruh. Diam ibu. Nggak usah gitu. Apa? Kalah. Udah mending kena ngadu ya ke pemilik langit dan bumi. Ini serius Pak. Kalau Bapak punya keinginan ke istri apapun, minta dulu ke Allah. Ya Allah, saya pengen apa misalkan. Kalau memang rezekinya nanti ada. Kalau nggak ada rezekinya ya sabarlah ya. Tapi kalau minta dulu ke Allah, dikasihnya kita syukur, tidak dikasih kita akan sabar. Kalau minta ke Allah dulu. Kalau nggak minta ke Allah, tidak dikasih marah-marah, dikasihnya juga nggak ingat ke Allah. Jelas tidak ini? Ini Allah mendengarkan tidak setiap perkataan. Udah mending ke Allah, apa-apa ke Allah, apa-apa ke Allah. Allah menyuruh kita ud'uni astajib lakum. Doa itu senjata silahul mu'minin. Nurus samawati wal ard, cahaya. Tidak ada amalan yang lebih mulia melampaui doa. Makin banyak doa, makin bagus. Orang yang yakin ke Allah pasti doa terus. Karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi. Berlindung terus ke Allah. Kita kalau sakit, apa yang pertama kepikir? Dokter, obat, rumah sakit. Bukan Allah. Kita sakit dengan izin Allah. Yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Ada berita dari kampung. Itu anak, aduh gimana? Allah dulu yang maha dekat, yang menguasai segala-galanya, menentukan segala sesuatu. Doa. 3. Apalagi keuntungan kalau kita yakin Allah maha menyaksikan. Ikhlas. Kita berbuat sekecil apapun. Ada duri nih, ambil. Ya Allah, ini duri. Takdirmu saya bisa melihat duri ini, patahkan. Allah lihat tidak? Enggak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Mungkin yang menghilangkan duri itu
yang membuat ibu bisa umroh. Iya. Allah kan maha tahu. Kita ngelihat sesuatu ladang amal tuh Allah yang menggerakkan loh Bu. Di depan ibu ya, ada tisu bekas orang lain. Kelihatan oleh kita pas pulang. Pungut, itu ladang amal. Kalau rada jijai, keluarin tisu yang lain, bungkus. Buang, nggak usah, siapa yang, nggak usah gitu. Gak perlu kita ribet dengan penilaian orang. Orang lihat, orang tidak lihat, sama tidak? Jawab, sama tidak? Sama, Allah lihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah, bersamamu dimanapun engkau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi enggak usah ribet. Orang tahu, orang tidak tahu, sama-sama Allah tahu. Orang lihat, orang enggak lihat, sama. Orang berterima kasih, orang tidak berterima kasih, sama saja. Allah pasti mensyukuri perbuatan hambanya. Ya, jelas hadirin sekalian. Gimana ya? Saya udah berbuat baik. Dia malah tidak berterima kasih, biarin. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, amal kita diterima oleh Allah. Masih mending enggak berterima kasih. Ini malah, cuman segini. Masa malah dia tidak menghargai, biarin. Yang penting kita diterima oleh Allah. Kenapa ya kok ada yang tidak berterima kasih? Itu adalah Allah menguji kita, keikhlasan kita. Mungkin suami kurang terima kasih, istri kurang terima kasih, anak kurang terima kasih. Nggak apa-apa, itu ujian keikhlasan. Boro-boro terima kasih, ini sibuk nuntut, nggak apa-apa. Terus aja lakukan kebaikan, nggak ada ruginya kok. Semuanya dicatat oleh Allah. Lakukan, lupakan. Ulangi. Kompak. Lakukan, lupakan. Perlukah kita mengingat-ingat jasa baik kita? Jawab. Perlukah kita menyebut-nyebut jasa baik kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Nggak mantap jawabannya, perlu tidak? Perlukah kita nunggu-nunggu orang balas budi? Bagaimana kalau kebaikan kita tidak dihargai? Bagaimana? Biarin aja, sibuk aja berbuat baik. Bagaimana kalau dia tidak mengakui kebaikan kita? Biarin, nggak apa-apa. Apakah Allah melihat semua yang kita lakukan? Melihat tidak? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah Allah lupa ngebalas? Mungkinkah telat balasannya? Mungkin ketukar tidak? Meleset? Mungkin ada yang bisa ngalang-ngalangin tidak? Mungkinkah balasan dari Allah mengecewakan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Enak. Nanti biasanya udah gini suka ada ujiannya, ya kan, teorinya dapat. Baru juga pulang dari sini, saya bonceng temen, dia nggak tahu terima kasih. Ikhlas. Udah nggak. Jangan sakit hati ya Bu, nggak boleh nunggu sama anak-anak. Anak-anak teh udah dididik, digedein, dijaga. Udah gede kerja, beli HP buat istrinya, bukan buat ibunya. Ibu buat apa HP, ibu aja nikmatin. Jangan ngarep-ngarep dikasih oleh anak sekalipun. Anak juga jangan ngarep-ngarep warisan orang tua, ya. Kok panjang benar umur orang tua saya? Dosa. Udah syukurin yang ada. 4.
Nomor berapa sekarang? Ya terserah aja lah yang mana. Yang keempat hikmahnya, enggak merasa sendiri. Yakin ada Allah. Wa huwa ma'akum, dan Allah bersamamu dimanapun kau berada. Pengetahuannya, tatapannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, ilmunya. Enggak ada yang luput. Jadi enggak ada tuh lagu apa tuh? Sendiri aku sendiri lagi, enggak, bohong. Itu kurang iman. Bersamamu. Ah gitu, saya bukan penyanyi ya. Udah ya Allah. Enak. Yang belum punya jodoh atau yang lagi sendirian, udah ada Allah. Benar? Di hutan belantara tidak kesepian. Di padang pasir ada Allah. Di penjara, di sel yang paling terisolasi, tetap Allah maha dekat, maha mengetahui segalanya. Makanya kalau yakin Allah maha mengetahui, ya Allah tahu dong semua masalah kita, betul? Tahu tidak masalah kita, keperluan kita Allah tahu, keinginan kita Allah tahu. Sebelum nih doa ya, sebelum keluar dari mulut kita, doa permintaan kita, Allah sudah tahu belum? Tahu. Kita disuruh doa tuh bukan ngasih tahu Allah. Doa itu ibadah. Doa itu karena disuruh oleh Allah doa, maka kita doa. Lebih banyak yang Allah kasih tanpa doa. Benar? Pernah doa kedip? Enggak, kalau kita doa semuanya pakai doa, repot. Ya Allah tolong tumbuhkan rambut saya, jangan terlalu cepat ya Rob ya. Agak pelan aja karena nanti banyak nyukur, mahal. Tolong ya Allah daerah sini berhenti, ini jangan rambutan. Dan tolong ukurannya sama. Dan jangan terlalu kenceng. Wah riut hadirin, betul nih. Nah. Ya Allah tolong air ludah saya ya komposisi. Capek, jangan kebanyakan nanti saya jadi ngelai. Diurus tubuh ini oleh Allah, benar tidak? Doa adalah ibadah. Makin banyak doa, makin disukai Allah. Doa itu zikrullah. Makanya jangan merasa sendirian. Allah senantiasa mengetahui segalanya. Makanya kalau ada apa-apa, sholat, zikir, doa ke Allah dulu. Seperti saudara kita di Palestina, digempur habis. Allah tahu tidak? Yang tertimbun Allah tahu. Yang luka, yang patah, yang sakit, yang lapar, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada obat, kedinginan, sedih, terpisah, semuanya Allah menyaksikan. Kenapa dong Allah tidak menolong? Kata siapa? Kita sayang kepada saudara kita di Palestina. Allah penciptanya lebih sayang. Loh, tapi kok bencana seperti itu? Dunia sebentar. Bertubi-tubi seperti itu dosanya bisa habis. Meninggalnya jadi syuhada. Nanti di tempat yang kekal. Itu karunia yang paling bisa dinikmati dengan sepenuh-penuh nikmat. Dunia mampir aja. Kenapa kok itu jarang sholat, tapi dia nggak kena musibah? Justru musibahnya itu. Dia tidak bisa sholat. Halo? Dia mah sehat-sehat aja. Padahal dia tukang maksiat. Justru musibahnya itu. Tidak dijaga dari perbuatan maksiat. Jadi lancar maksiatnya. Kita mah mau maksiat gagal, ya kan? Itu untung. Rasulullah SAW waktu muda ada rencana sebelum dapat hidayah. Katanya ada hiburan. Ditidurkan oleh Allah. Tidak bisa datang ke tempat itu. Itu dicegah. Gitu. Jelas? Jangan rewel.
Allah sudah tahu keadaan kita, udah sholat, istighfar, baca Quran, ikhtiar. Jangan mengeluh, tidak ada yang tidak diketahui Allah. Sabar aja, semuanya ada waktunya. Misal bapak nih, dicurigai oleh, atau terbalik istri dicurigai oleh bapak. Padahal ibu nggak salah, tapi bapak suudon. Tenang aja, Bu. Kenapa ini uang udah habis? Pasti ibu pakai buat beli kesukaan ibu aja ya? Pak, sekarang barang-barang mahal. Enggak percaya, kamu boros. Tenang aja, Bu. Keluarin catatannya. Gak percaya? Ya udah. Bapak mau percaya, nggak percaya, itu amal Bapak. Yang penting saya mengatakan yang sebenarnya. Kamu mah alasan melulu. Allah tahu Pak, semua yang terjadi. Insya Allah saya percaya Allah akan menolong saya. Ngasih tahu Bapak yang sebenarnya. Lalu apa yang ibu lakukan? Nangis. Mau ngapain nangis? Tinggal sholat. Ya Allah, Engkau tahu apa yang saya lakukan. Engkau tahu suami saya curiga ke saya, tapi saya tidak sesuai. Saya terima ujian ini ya Allah. Saya ridho dengan episode dicurigai suami. Saya mohon ampun ya Allah. Pasti ini karena dosa-dosa saya sering berburuk sangka. Sehingga saya sekarang kena astagfirullah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Masih diberi kesempatan untuk selalu mendekat kepadamu dengan peringatan ini. Gitu. Saya udah minta maaf tapi nggak dimaafin. Ya biarin, yang penting udah minta maaf. Kapan dia memaafkan saya, nggak usah ditunggu-tunggu. Mending berbuat kebaikan aja terus. Gitu? Setuju tidak? Ini lelaki juga, kalau Bapak dicurigai, Bapak nggak salah. Nggak usah marah-marah, lemah lembut saja. Ingat ya, wanita itu dibuat dari tulang apa? Siapa yang nyebut tulang kering barusan? Gak kira-kira. Ada? Nggak ada lah ya. Kalau tulang kering jauh di sini. Di sini, jadi begini. Wanita itu dibuat dari tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi gimana? Dilemah lembutin. Cuma 3 kuncinya. 1, sabar. 2, sabar. 3, sabar. Tetap lemah lembut lah Pak. Kuncinya lemah lembut. Allah nanti yang ngebulak-balik hati. Gimana kita nggak bisa keras, enggak. Dibiarin tetap gitu, lemah lembut. Kalau kita lemah lembut, Allah suka ke kita. Allah yang mengubah si emak, begitu. Jelas Om? Ih, jelas enggak? Jangan bikin saya nggak lemah lembut. Percayalah Pak, tetap lemah lembut ya. Misal Bapak salah nih, udah ngaku salah, tidak dimaafkan, tetap lemah lembut, jangan marah-marah. Jangan disalahgunakan ya, karena ada yang lebih baik minta maaf daripada minta izin. Maksud saya bukan itu. Ada yang senyum nih. Daripada minta izin, mending minta maaf, bukan begitu ya. Kalau punya salah apapun, jangan sungkan minta maaf. Kalau belum dimaafkan bagaimana? Tetap baik aja. Karena kita tidak rugi dengan kebaikan. Ujian keikhlasan kita adalah berbuat lemah lembut. Udah segitu aja. Udah waktunya duhur belum? Coba jawabannya gimana? Harus ikhlas ya, jangan kepaksa. Ya serba salah pisan katanya. Baik, ada pertanyaan silakan. Ganjil. Enggak juga bagus ya, jangan menyusahkan orang lain. Ada yang mau didiskusikan? 1.
Bapak, ya jangan repot-repot, yang ada aja dulu, silakan. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi AA wabarakatuh. tadi berbicara tentang berdoa. Saya mempunyai anak yang jauh di luar sana, selalu mendoakan. Saya cuma punya keinginan satu untuk dia, ingin menjadikan dia, mungkin harapan saya terlalu tinggi juga. Saya cuma minta kepada Allah, dan itu selalu setiap saat saya ingat dia, di sujud saya, di doa saya, selalu meminta dia untuk menjadi seorang PNS. Cuma yang mau saya tanyakan, saya pernah mengobrol sama teman saya, katanya saya mendikte Allah. Karena keinginan saya, kata saya, kepada siapa lagi kalau saya tidak minta kepada Allah. PNS itu apa Bu? ASN, aparatur sipil negara, Pak. Oh, jadi itu terus permintaan Ibu. Ya, saya cuma berharap itu, Pak, untuk masa depan dia. Yakin itu bekal menyelamatkan Ibu? Yakin itu bekal menyelamatkan anak Ibu, tidak? Allahu a'lam bishawab, Pak. Atau jangan, kalau nggak tahu ya nggak usah maksa. Berarti doa saya tidak benar dong, Pak. Kurang benar gitu. Itu kan harapan. Boleh dong seseorang hamba minta kepadanya, karena dia yang maha mengabulkan. Ibu yakin dengan masuk PNS bekal selamat jadi ahli sorga, enggak? Allahu a'lam bishawab, Pak. Atau Tapi kenapa insyaallah. maksa? Berarti subhanallah. Tapi kan di awal doa saya selalu meminta, ya Allah jadikan anak saya lengkapi namanya, binnya jadi anak yang soleh dan yang soleh. Kemudian belakangnya saya baru menyebutkan keinginan saya, Pak. Ibu yakin dengan masuk PNS bekal jadi ahli sorga? Aduh, dia berharap, Pak. Namanya orang kan punya harapan, yakin itu. Kenapa kan enggak urusan minta itu. dipilihkan pekerjaan terbaik menurut Allah yang menyelamatkan dunia akhiratnya? Tapi saya ingin sekali, Pak, kepengen sekali. Ya, Jadi saya maksa Allah dong, mendikte Pertanya- Allah. Ibu bisa menjerumuskan anak Ibu loh, Bu. Iya, Pak. Berapa banyak yang terkena kasus? Benar? Ibu lihat yang kasus-kasus itu. Berapa banyak yang gara-gara jabatannya terkena kasus? Mau seperti itu? Mau tidak? Tidak. Ya udah, kalau saya nggak akan mau maksa, Bu. Terlalu sombong jadinya saya ngatur Allah, ya kan? Anak itu milik Allah, ciptaan Allah. Bagi kita anak jadi ahli takwa udah cukup sekali, ya nggak? Mau jadi apa aja dia, yang penting dia dicintai Allah, itu yang terbaik. Tidak akan bahagia dengan sebuah pangkat jabatan. Saya tidak mengatakan PNS itu jelek, bukan ke sana ya. Tapi kenapa harus itu aja gitu? Kayak ngatur Allah gitu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Iya, Pak. Iya. Berarti doa saya ini sampai mengatur oleh Allah. Ibu harus tobat. Mending anaknya didoakan supaya dapat pekerjaan yang berkah, yang membuat dia bahagia dunia akhirat. Mau jadi apa aja terserah Allah lah. Allah yang menciptakan anak-anak paling tahu kok apa yang terbaik buat mereka. Ya. Daripada kita sayang ke anak, Allah lebih sayang. Kita apa? Kita cuman kelewatan sebentar aja. Ngasih contoh juga nggak baik kita ini, ya kan? Doanya juga rada salah gitu, ya kan? Astagfirullahaladzim. Maaf ya Bu. Ya selanjutnya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin A, ini yang kedua saya ikut kajian AA. Yang pertama di Jayapura, waktu masih tugas di sana 2018 A di Masjid Masya Baitur Rahim. Allah. Jayapura 2018? Ya A, betul A.
Terus ini yang kedua setelah di Jakarta, A. Jadi Alhamdulillah. mau mohon izin bertanya, A. 2 kali ikut kajian AA, tenang banget rasanya hati gitu. Karena dalam keseharian dengan kesibukan berhadapan dengan dunia yang penuh tipu-tipu, Sandiwara penuh ini. panah, ya sandiwara, A, gitu. Yang ingin saya tanyakan, A, saya dari 2012 sampai dengan saat ini tuh nyaris cukup banyak waktu LDR dengan istri dan anak, A. Kondisinya karena pekerjaan. LDR itu apa? Jadi banyak singkatan begini. Tadi PSN. Sekarang LDR. Dalam artian, A, tidak bisa sepenuhnya tinggal satu rumah karena faktor pekerjaan. Anak istri saya saat ini di Jogja dan saya di Jakarta kondisinya, A. Sering sekali ada terbesit di hati antara ingin kumpul dengan keluarga dengan apapun kondisi yang akan dijalani. Ada kalanya juga tetap ingin bekerja supaya bisa memberikan hidup nafkah yang pendidikan untuk anak gitu. Baik. Jadi dalam kondisi ini sering sekali bergejolak antara ingin berkumpul dengan keluarga atau bekerja. Jadi mohon arahannya gitu. Terima Ya. kasih, A. Tiap orang kondisinya berbeda-beda. Kondisi iman, baik suami, baik istri, baik anak. Yang paling bagus adalah 2 hal. 1, musyawarah, baik-baik di rumah. Apa dampak positif negatif LDR ini. Dan yang kedua, istiqoroh. Ada yang LDR tetap baik semuanya, ya. Tapi ada yang LDR, iman jadi rusak dua-duanya. Amal jadi rusak. Ini bahaya. Kuncinya 2. Imannya naik atau turun. Amalnya jadi amal baik atau amal buruk. Keluarga itu amanah. Nanti istiqoroh saja, Allah yang paling tahu apa yang terbaik. Nanti kalau kita betul-betul minta ditunjukkan ke Allah, Allah udah tahu semuanya. Ya keadaan yang aslinya Allah tahu. Dan Allah juga tahu kita sedang diskusi suami istri juga dengan yang ahli tukar pikiran dengan jernih. Allah mendengar, menyaksikan lagi diskusi ini. Dan Allah juga melihat bapak sholat istiqoroh, istri istiqoroh. Yang ngebagikan rezekinya tetap sama. Bapak LDR, Allah yang ngasih rezeki. Bapak yang bukan LDR apa? BBR, bareng-bareng ya. BSR, barang serumah, jadi BSR. Itu juga yang ngasih rezekinya Allah. Bapak sekarang posisi kayak gini LDR, tetap rezekinya dari Allah. Kalau suatu saat Allah takdirkan ya ada keputusan, ada jalannya, tetap juga yang ngasih rezekinya Allah. Iya, siapa lagi? Pemilik rezeki langit dan bumi Allah. Yang membagikan rezeki itu hanya Allah. Kapan, di mana, berapa jumlahnya, kapan dilapangkan, kapan disempitkan, kapan diambil, kapan oleh Allah dicabut. Hanya Allah. Hanya Allah, nggak ada lagi yang lain. Makanya sungguh-sungguhlah musyawarah dan istiqoroh. Nanti gaji saya jadi sedikit. Berapa banyak yang hadir ke sini nggak jelas gajinya, ya kan? Betul? Ngomong sedikit itu berarti ada. Ini mah nggak jelas. Betul, Bu? Tetap hidup. Karena rezeki mah tidak tergantung gaji. Gaji itu hanya sebagian dari karunia Allah. Kalau ngandelin gaji, ini repot yang nggak ada gaji, udah pada mati dong. Allah yang memberi rezeki. Gitu Kang.
Mau nyebut om dengan kang bersatu jadi kong. Astagfirullah. Pasti ada dosa nih di sini. Astagfirullah. Pokoknya apapun yang nggak beres, yang nggak baik, yang nggak enak itu ada keterlibatan dosa kita. Mungkin niat kurang baik. Terakhir. Sambil ini atau ya, sambil sedekah ya. Sedekah Ramadan jangan ragu-ragu hadirin. Bismillah. Ya Allah, wahai yang maha menatap, jadikan sedekah ini benar-benar sedekah yang penuh barokah. Jadi jalan ijabah doa, penggugur dosa, seperti yang engkau janjikan, pelipat ganda karunia, ya arhamar rahimin, taqabbal minna ya karim. Sallallahu alaihi wasallam. Sedekah silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Neng Nini Susnia atau familiar dipanggil Neng El Wahab dari Bandung, Kumaha Damang. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bisyukurillah. Mudah-mudahan kita semua selalu beri kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jantan kieu mengenai saya ini kita tahadus binikmat aja ya. Jadi kita di aksi 212 Monas yang waktu itu Asmaul Husna dan sempat kita gelar Asmaul Husna, subhanallah, alhamdulillah. Dari situ yang seperti ketahui bagaimana terhadap efek positifnya terhadap dua tangan saya dari Asmaul Husna itu selama bertahun-tahun, karena meditasi saya zikir selama 10 tahun sakit di Bandung dan di Tasik. Allah memberikan hikmah dan karomahnya, mudah-mudahan selalu Allah berikan dengan saya tidak punya sifat sombong. Nah, tapi di sini ada beberapa orang yang tahu sehingga mereka seolah-olah ingin membalikkan takdir saya. Takdir saya dari semenjak saya di Cipasung, bermulai di 17 tahun saya ceramah disuruh papi saya, sampai saya ke Islamik, Bandung Amanah Islamic Center, Cijapati, sampai saya dakwah di Masjid Agung, Bekasi Timur. Nah, itu membalikan takdir saya dengan cara untuk menjadi seorang penjina dan pelacur. Bagaimana sikap yang harus saya lakukan terhadap wanita-wanita itu, dan juga yang mereka-mereka itu bermulut anjing ke saya, mengatain anjing, goblok. Baik. Dan saya takut kena ainnya gitu. Baik. Iya. Pertanyaannya bagaimana saya menyikapi orang yang ingin membalikan takdir saya? Baik, Gitu. terima kasih. Jadi menjadi seorang wanita penjina atau bahkan pelacur. Baik, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membulak-balik takdir itu hanya Allah. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, jangan aneh. Kepada Rasulullah SAW yang mulia juga ada yang tidak suka. Apalagi kita yang nyebelin asli. Ya. Kalau ada orang yang tidak suka kepada kita, kita harus tobat. Jangan-jangan Allah takdirkan orang tidak suka ke kita sebagai teguran atas dosa-dosa kita. Orang mau ngomong jelek kepada kita, itu tidak bahaya bagi kita. Yang bahaya itu kita ngomong jelek ke orang, berpikiran jelek. Kalau kitanya terus tobat, memperbaiki diri dan tetap berbuat baik, Allah yang menjaga. Tidak ada yang bisa membuat kita celaka tanpa izin Allah. Jadi daripada capek-capek mikirin orang yang menghina kita, lebih baik pikirkan kehinaan diri kita yang belum kita tobatin. Karena yang mengancam diri kita itu bukan omongan orang, tapi omongan kita sendiri. Yang mengancam kita itu bukan perbuatan buruk orang lain, tapi keburukan kita sendiri yang belum kita tobatin. Itu istighfar aja yang banyak. Berhenti capek-capek mikirin mereka, ya. Gitu. Halo? Iya kan? In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat buruk, keburukan itu untuk dirimu sendiri. Makanya berbuat baik aja terus. Karena semua perbuatan bekal balik ke kita. Toh saya udah berbuat baik, ada yang berbuat jelek, ya itu ujiannya. Ujian keikhlasan, ujian kesabaran. Kalau nggak ada ujiannya kita nggak ketahuan. Benar?
Hei, benar tidak? Saya berusaha meningkatkan iman saya kok jadi banyak ujiannya. Dari dulu juga banyak, cuma nggak ngerti ya. Kita sering merasa ujian itu yang pahit-pahit. Justru pujian itu, kelapangan, kenyamanan. Coba, sebetulnya berat mana ujian di Indonesia dengan di Palestina? Indonesia, Valencia, karena takut salah dua-duanya jadi digabung. Ujian yang berat itu ujian yang membuat kita lebih mudah lupa ke Allah. Ujian yang berat itu ujian yang cocok dengan nafsu. Palestina besar kemungkinan tiap waktu mereka menjerit kepada Allah, kita jarang. Betul tidak? Bu, ini mah sebagian kejadian. Waktu suami ibu misalkan lincah lagi, ibu lebih banyak tahajud mana? Justru kan waktu ada masalah di rumah, betul tidak? Ya Allah, tolong. Kalau enggak tahajud sih ibu. Pak, waktu jatuh tempo, Bapak kan ngejerit. Ya Allah, besok. Kalau nggak kepepet, jarang ke Allahnya. Padahal harusnya lagi lapang, itu sujudnya lebih kuat. Rasulullah SAW, tahajud itu sampai bengkak kakinya. Ketika ditanya, engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan juga yang akan datang. Kenapa ibadahnya segini kuatnya? Afala aku nu'abdan syakura. Tidakkah aku boleh menjadi hamba yang bersyukur? Jadi setiap kelapangan disyukuri. Harusnya makin lapang, makin sujud syukur. Makin ingat ke Allah. Jangan nunggu sulit aja. Karena ujian itu keburukan dan kebaikan. Kita kalau dipuji orang nggak merasa sebagai ujian. Padahal dipuji itu lebih berat. Membuat kita lupa ke Allah, iya kan? Baru kalau dicaci, ingat ke Allah. Gitu. Terima kasih. Penutup, Ikhwan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong soal dosa, mungkin saya yang paling banyak dosa. Saya minta doanya dari AA dan seluruh jamaah agar supaya Allah mau mengampuni dosa-dosa saya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak menyebut banyak dosa itu bagian nikmat dari Allah. Orang punya dosa oleh Allah dibuat hatinya sadar punya dosa. Karena ada orang yang banyak dosa tidak merasa berdosa. Jadi bagian dari nikmat adalah kita dibuat sadar punya dosa dan takut dengan dosa yang ada. Masya Allah, bagus itu Pak.